Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurlahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ridwani. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'd. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzubika min haul arba. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan dan izinkan kita untuk bertemu kembali dalam rangka melaksanakan kewajiban kita pada Allah dan mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga setiap ibadah dan rasa syukur yang kita panjatkan mendatangkan kaitan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya. Sebelumnya saya memohon maaf karena saya mengajukan pindah hari. Ya, yang awalnya kita biasanya Rabu, saya mengajukan untuk dipindah Selasa. Kenapa? Karena Rabu ada kegiatan beruntun. Sebagaimana bapak-bapak lihat, saya kalau hari Rabu itu masih pakai seragam. Dari pulang kerja langsung ngisi pengajian ibu-ibu di Nusuan sampai jam 5. Kemudian dari jam 5 langsung ke sini. Ya, jadi terburu-buru. Yang agak longgarnya di hari Selasa. Sehingga mohon maaf, saya sendiri yang mengajukan kepada Pak Paryono untuk dipindah hari Selasa dan alhamdulillah terkabulkan. Tapi sebelum kita memulai kajian, tadi ada request tentang pertanyaan. Sebelum saya memulai kajian, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaan ini sudah dari kemarin-kemarin, cuma kan waktunya mepet. Pertanyaan pertama adalah, Ustaz menerangkan 4 wanita yang mulia pada waktu itu. Saya sempat bertanya dalam hati saya, kenapa Ustaz tidak menyebut nama Muti'ah? Padahal setahu saya Rasulullah bahkan menyuruh kepada Fatimah untuk belajar kepada Muti'ah, karena konon Rasulullah mengatakan kepada Fatimah bahwa Muti'ah adalah wanita pertama yang akan masuk surga. Tolong dijelaskan itu. Oke. Kemudian yang kedua, Saya jawab satu persatu ya. Tape yang pertama, informasi tentang 4 wanita yang sempurna imannya datang dari Nabi sendiri. Bukan dari kesimpulan, bukan dari hasil ijtihad, tapi informasi dari Nabi sendiri. Bahkan hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, sehingga kesahihannya tidak bisa diragukan. Kemudian 4 person ini kenapa dikatakan sempurna? Kemarin sudah kita bahas. Kenapa Asiyah sempurna, Maryam sempurna, Khadijah sempurna, dan Fatimah sempurna. Yang kedua, kenapa Muti'ah tidak termasuk dalam 4 wanita tersebut? Jadi gini Pak, guru belum tentu lebih baik daripada murid. Paham ya? Bisa jadi murid lebih baik daripada gurunya. Rasulullah SAW memerintahkan Fatimah belajar kepada Muti'ah. Mungkin pada aspek-aspek tertentu yang Nabi belum sempat untuk mengajari Fatimah. Maka Rasulullah rekomendasikan Muti'ah untuk menjadi guru dalam hal-hal tertentu kepada Fatimah. Tapi kaitannya dengan kesempurnaan iman, maka berdasarkan hadis Nabi ini, Fatimah dikategorikan salah satu dari 4 wanita yang sempurna imannya. Meskipun kata Nabi, Muti'ah bakal menjadi wanita pertama yang bakal masuk surga. Kalau dikatakan pertama, ya karena Muti'ah mungkin lebih dewasa daripada Fatimah. Yang kedua, Islamnya lebih dulu daripada Fatimah. Ada hal-hal tertentu yang mungkin Muti'ah lebih unggul daripada Fatimah. Tapi kalau dari segi kesempurnaan iman, maka tidak diragukan adalah Fatimah lebih sempurna, bahkan diakui dan direkomendasikan oleh Nabi. Bahkan Fatimah dikatakan Sayyidatu Nisa'il Alamin, sebagai pemimpin para wanita yang nanti akan masuk surga, gitu ya.
Jadi kesimpulannya belum tentu gurunya lebih baik daripada muridnya. Taib yang pertama. Yang kedua, berhubungan dengan sholat id. Kemarin saya sempat membuka hadis juga. Saya sempat komunikasi pada kita dan saya. Jadi setiap sholat Idul Adha atau Idul Fitri itu pertama kali takbir itu 7 kali, yang kedua 5 kali. Lalu bagaimana dengan tambahan takbiratul ihram? Apakah takbiratul ihram itu termasuk takbir? Mengingat bunyinya sama. Dari hadis yang saya buka, di situ hanya berbunyi rakaat pertama takbir 7 kali. Apakah itu tidak termasuk takbiratul ihram atau tidak? dalam dunia fikih para ulama berbeda pendapat. Sepakatnya ada bilangan 7 di rakaat yang pertama. Tapi dalam prakteknya ada yang takbirnya sampai 8. Diawali dengan takbiratul ihram dulu, baru kemudian takbir zawaid. Takbir tambahan 7 jadi total 8. Tapi ada juga yang mempraktekkan 7 sudah termasuk takbiratul ihram. Dan menurut jumhur ulama lebih banyak yang 7 sudah termasuk takbiratul ihram daripada yang 8. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita harus mengakui para ulama beda pendapat. Ada yang total 8, ada juga yang total 7 sudah termasuk takbiratul ihram. Wallahu a'lam bishawab. Kebetulan kemarin waktu sholat Idul Adha di sini dilakukan. Kebetulan itu makanya menggugah saya untuk bertanya. Sebenarnya dalilnya seperti apa? Yang ketiga, beberapa hari yang lalu saya mengikuti kajian. Itu berhubungan dengan kajian Ustaz pada waktu itu masalah safar. Safar atau seperti itu. Yang saya tertarik ada satu kata Ustaz yang mengatakan bahwa ini Ustaz yang di kajian itu mengatakan bahwa justru pada saat kita sedang safar atau sedang uzur, kita disunahkan bagi orang yang setiap harinya menjalankan sholat sunnah rawatib. Bagi yang setiap hari kalau pas tidak safar dia selalu sholat sunnah rawatib. Nah, pada saat safar atau uzur itu disunahkan untuk tidak melakukan sholat sunnah rawatib. Apakah itu ada dasarnya atau dalilnya? Kebetulan dia pada waktu itu tidak ngomong dalilnya itu. Tape yang pertama. Ya, saya paham. Memang terjadi pembahasan apakah ketika orang musafir dia tetap melaksanakan sholat sunnah rawatib. Karena mengingat Nabi ketika safar kadang-kadang rawatibnya tidak beliau lakukan, sehingga terjadi diskusi para ulama, bagusnya musafir ngikut Nabi yang kadang-kadang tidak melakukan atau tetap seperti Nabi ketika sedang tidak safar. Paham ya? Para ulama sekali lagi berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwasanya ketika orang sedang safar dia itu sedang keadaan seperti tidak biasanya. Maka kalau sedang tidak biasa, kebiasaan yang sudah dia lakukan pun menjadi tidak biasa. Maksudnya ketika mukim biasa rawatib, berarti ketika safar boleh enggak rawatib. Paham ya? Berdasarkan sabda Rasulullah yang disampaikan kepada Umar sampaikan kepada kita, tilka shadaqah tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatah. Ketika kalian sedang safar, Allah berikan keringanan. Maka ambillah keringanan itu karena itu bentuk sedekahnya Allah dan terimalah sedekah Allah kepada kalian. Sehingga ada ulama yang mengatakan bagusnya sih tidak rawatib. Kenapa? Karena mengingat safar itu kan kondisi di mana kita tidak seperti biasanya. Kita nanti terburu-buru dalam perjalanan yang kondisinya juga tidak seperti biasanya, maka boleh tidak rawatib. Tapi seandainya kemudian musafir tetap rawatib, juga tetap diperbolehkan, apalagi mengingat gaya berpergiannya orang zaman dulu berbeda dengan orang zaman sekarang. Orang zaman dulu kalau pergi identik berat, masyakohnya berat. Tapi kalau orang zaman sekarang kendaraannya lebih nyaman, lebih cepat,
maka kalau kemudian meninggalkan rawatib eman-eman, maka dikembalikan kepada pelakunya. Mau meninggalkan gak masalah, dia nanti dapat pahala tambahan menerima rukhsah dari Allah. Tapi kalau tetap melakukan, maka lebih kuat jaminannya dapat sebuah rumah di surga. Sebagaimana Nabi ketika mengatakan, barang siapa yang bisa menjaga 12 rakaat dalam satu hari, maka Allah bangunkan sebuah istana di surga, gitu ya. Jadi dikembalikan kepada personnya. Dia merasa masyakohnya berat enggak? Ada kecapean dan kesulitan dalam bepergian enggak? Kalau dia merasa ada keberatan, boleh enggak rawatib. Tapi kalau dia merasa nyaman-nyaman saja, silahkan rawatib dilakukan, gitu ya. Tapi levelnya itu kan sudah sunnah, dia mengatakan. Kalau sunnah itu kita melakukan, berarti kita kan mendapatkan pahala. Jadi sunnahnya tidak melakukan. Jadi kalau kita tidak melakukan sunnah rawatib, berarti kita malah menjalankan sunnah. Apakah itu benar? Jadi akar masalahnya adalah pada masyakohnya. Pada riwayat-riwayat ketika Nabi safar untuk berperang atau pulang perang, biasanya Nabi tidak rawatib. Nah, ketika Nabi berperang dan pulang perang itu dikategorikan safar, sehingga ada ulama yang menyimpulkan kalau rawatibnya ditinggalkan gak masalah, lebih bagus niru Nabi. Tapi para ulama modern melihat masyakohnya Nabi ketika itu kan perang, bukan perjalanan biasa, tapi perjalanan yang sangat berat. Beda dengan kita yang safarnya nggak terlalu berat atau bahkan ringan. Misalnya bapak safar untuk piknik, itu berat nggak? Wong naik bis aja nyanyi-nyanyi, bisnya AC gitu ya. Mosok sih kita mengatakan itu perjalanan berat. Maka kalau kemudian rawatibnya ditinggalkan, malah iman amalan sunnahnya. Sehingga saya melihat akar masalahnya adalah kembali kepada masyakohnya. Kalau kemudian dia merasa berat atas perjalanan itu, bagusnya dia meninggalkan rawatib, nanti dapat pahala lebih. Tapi kalau perjalanannya nggak berat, dia melakukan, maka dengan melakukan rawatib dia dapat pahala lebih, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, gitu ya. Moga-moga bermanfaat. Sekarang karena kita sudah memasuki bulan baru, di tahun yang baru kita akan membahas tentang beberapa hal yang terkait dengan Muharram dan Hijrah. Sebelum kita membahas tentang Muharram dan Hijrah, kira-kira bapak-bapak ini hafal nggak nama bulan-bulan dalam Islam? Yeah. Pakai istilah Islam loh, nggak pakai Jawa loh ya. Yeah. Yang pertama bulan dalam Islam itu apa Pak? Muharram. Artinya apa? Yang diharamkan. Yeah. Apa yang diharamkan? Dulu sejarahnya Muharram karena dianggap bulan mulia, diharamkan orang-orang Arab melakukan perang. Jadi bulan Muharram libur berperang. Kalau nanti ada yang melanggar, konsekuensinya dia dikeroyok oleh suku-suku Arab yang lain. Saking sakralnya, saking sucinya bulan Muharram. Yang kedua, Shofar. Bedakan antara Shofar dengan Safar. Yang satu pakai shod, yang satu pakai sin. Ya. Shofar terambil dari kata sifar, yang artinya kosong. Maksudnya apa? Setelah bulan Muharram dilarang berperang, maka ketika bulan Shofar mereka harus mengosongkan rumah, berangkat ke medan perang. Mohon maaf ya, dalam sejarah orang Arab itu hobinya unik. Apa? Perang. Hobinya bukan baca buku, bukan berburu, tapi mohon maaf, bunuh manusia, yang disebut dengan perang. Bahkan kalau Bapak baca sejarah, ada sebab-sebab sepele yang menyebabkan orang Arab itu perang. Misalnya, dulu pernah ada orang Arab perang gara-gara kambingnya senggolan dengan musuhnya. Jadi dia punya
sekelompok domba yang sedang digembalakan, orang lain juga punya domba yang sedang digembalakan di tempat yang sama. Kambing mereka ada yang senggolan. Yang senggolan kambingnya yang nggak terima yang punya. Dan nggak terimanya bentuknya apa? Nggak main-main, perang Pak. Bahkan perang ini terjadi sampai 4 generasi. Berarti dari kakek, bapak, anak, cucu. Juga pernah orang Arab itu perang gara-gara kalah dalam pacuan unta. Karena memang ketika terjadi pacuan unta, ada satu pihak yang curang. Jadi pakai joki. Merasa dicurangi kemudian perang. Sehingga kalau ada orang yang pedangnya itu berkarat bukan karena tidak dipakai, tapi orang Arab pedangnya berkarat karena terlalu sering darah yang menaik. Ngeri kalau ngelihat masa lalunya Arab sebelum datangnya Islam. Maka Islam datang memperbaiki kondisi umat yang sedang bobrok-bobroknya, sedang buruk-buruknya. Paham ya? Jadi bulan Safar dari kata sifar kosong, maksudnya kosongkan rumah, berangkat semua ke medan perang. Kemudian bulan apa Pak? Rabiul Awal, Rabiul Tsani, 2 bulan. Rabi artinya apa? Musim gugur. Ya. Terjadi musim gugur, musim rontok daun selama 2 bulan. Yang pertama disebut dengan Rabiul Awal, yang kedua dengan Rabiul Tsani. Setelah bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, bulan Jumadil Ula, Jumadil Ukhra atau Jumadil Awal, Jumadil Tsani. Jumat itu artinya apa Pak? Bapak mengatakan orang ini jumut. Jumut itu apa? Beku. Ya. Beku. Maksudnya apa? Saking panasnya. Bukan cuma air yang dibekukan, tapi juga tanahnya. Gambaran tentang panasnya sinar matahari sampai tanah saja menjadi beku keras. Paham ya? Musim kemarau yang dahsyat. Kemudian bulan apa? Setelah Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Rajab itu artinya mulia. Dalam rangka muliakan bulan Rajab, orang-orang Arab yang hobinya perang berhenti dulu. Yang ditandai dengan mata tombaknya dilepas, dicopot. Libur dari perang. Biasanya tombak sudah lengkap dengan mata tombaknya, tapi muliakan bulan Rajab dengan cara mata tombaknya dicopot sehingga tersisa kayunya saja. Kemudian habis bulan Rajab, Sya'ban dari kata syi'ab yang artinya kelompok. Maksudnya apa? Setelah sebulan sebelumnya mereka nyopot mata tombak dari tombaknya, sekarang kembali ke kelompok untuk mempersiapkan akan perang lagi. Ngeri ya, perang-perang terus. Kemudian bulan apa? Ramadan. Ramadan artinya apa? Bertahun-tahun Bapak melalui Ramadan. Mosok nggak ada kultum tentang makna Ramadan? Apa Pak? Ramadan apa Pak? Api yang panas. Ya. Menggambarkan kondisinya biasanya panas. Maka Ramadan kok pas bulan kemarau itu pas. Ramadan kok musim hujan. Ya meskipun itu takdir Allah, tapi pahalanya konon beda dengan ketika musim kemarau. Jadi pas puasa itu ya panas, biar pahalanya makin gede. Ya. Kemudian habis Ramadan, Syawal dari kata syala yashulu artinya naik. Biasanya burung onta yang betina akan menaikkan bulu ekornya sebagai tanda siap dikawini. Jadi awalnya musim nikahnya burung onta, tapi entah kenapa orang ikut-ikutan. Kalau bulan Syawal kita banyak jagongan, paham ya? Itu niru siapa? Burung onta. Paham ya? Syawal. Kemudian 2 bulan terakhir Dzulqa'dah, Dzulhijjah.
Dzulqa'dah ini dari kata qa'ada yang artinya duduk. Karena letih perang terus, orang-orang Arab kemudian duduk sembari menunggu bulan berikutnya mereka akan melaksanakan ritual haji. Paham ya? Maka bulan terakhir disebut dengan bulan Dzulhijjah. Dzu artinya milik, hijjah itu artinya haji. Bulan yang identik dengan ritual pelaksanaan haji gitu ya. Itu makna secara harfiah dari bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah. Berkaitan dengan masalah hijrah. Di masyarakat ada beberapa persepsi dan keyakinan yang sudah terlanjur tersebar tapi kurang tepat. Yang pertama adalah sebagian masyarakat punya keyakinan konon di tanggal 1 Hijriah itulah masa ketika para sahabat Nabi berhijrah. Maka ini kurang tepat karena para sahabat itu sudah berhijrah dari bulan Dzulhijjah sampai bulan Safar. Paham ya? 1 Muharram bukan tanggal para sahabat hijrah, tapi kenyataannya mereka berhijrah dari akhir bulan Dzulhijjah sampai nanti bulan Safar. Yang kedua, keyakinan yang salah adalah 2 Muharram dianggap sebagai tanggal hijrahnya Nabi Muhammad. Jadi tanggal 1 sahabat dulu, tanggal 2 baru Nabi. Ini juga kurang tepat. Karena Nabi itu berhijrah dari bulan Safar, nanti selesainya bulan Rabiul Awal. Lebih tepatnya Nabi Muhammad tiba di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal yang diyakini sebagai tanggal lahirnya Nabi dan wafatnya Nabi serta tibanya Nabi di Madinah. Dan yang ketiga, keyakinan yang salah itu apa? Banyak masyarakat yang menyangka kalender hijrah itu sudah ada di zaman Nabi. Maka ini sebuah keyakinan yang kurang tepat karena kalender hijrah itu baru ada di zaman Umar bin Khattab di tahun 17 Hijriah gara-gara Abu Musa al-Asy'ari ngadu kepada Umar. Ditunjuk Umar menjadi gubernur di Basrah, dia kemudian punya masalah. Masalahnya apa? Dia tiap hari dapat surat, tapi belum punya kalender. Sehingga surat yang banyak itu dia bingung mana yang didahulukan. Paham ya? Tapi kalau ada kalender maka dia bisa mendahulukan, oh surat ini lebih dulu datangnya, maka aku selesaikan lebih dulu. Tapi semua surat nggak ada tanggalnya, nggak ada tahunnya, sehingga Abu Musa al-Asy'ari kebingungan menjawab surat itu satu persatu. Maka dia ngadu kepada Umar, Umar kemudian diskusi, bikin tim, yang tim itu kemudian membahas tentang kalender Islam. Sempat ada usulan gimana kalau patokannya tahun kelahiran Nabi, tahun gajah. Gimana kalau patokannya tahun wafatnya Nabi. Gimana kalau patokannya peristiwa hijrahnya Nabi. Maka dari usulan yang banyak ini disetujui adalah peristiwa hijrahnya Nabi. Meskipun Nabi sampai di Madinah bulan Rabiul Awal, tapi spirit pelaksanaan hijrah itu terlihat ketika bulan Muharram. Maka Umar bin Khattab kemudian menjadikan bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam kalender Hijriyah. Paham ya? Jadi 3 kesalahan keyakinan di masyarakat yang perlu kita benahi. Salah kalau tanggal 1 hijrahnya para sahabat, salah kalau tanggal 2 hijrahnya Nabi, dan salah kalau kalender hijrah sudah ada di zaman Nabi. Yang benar sahabat hijrah kapan Pak? Dari Dzulhijjah sampai bulan Safar. Nabi hijrah kapan? Safar sampai Rabiul Awal. Dan kalender hijrah adanya kapan? Di masa Umar bin Khattab di tahun 17 Hijriah gitu ya.
Saya juga sempat ditanya, apakah nama-nama bulan dalam Islam Muharram sampai Dzulhijjah itu yang buat Nabi? Jawabannya apa, Pak? Siapakah yang memberikan nama bulan-bulan dari Muharram sampai Dzulhijjah? Jawabannya adalah orang Arab. Jauh sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Konon sudah ada 300 tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Sehingga nama-nama bulan ini sudah diketahui orang Arab meskipun mereka belum punya patokan waktu tahunnya. Paham ya? Bulannya sepakat tapi tahunnya belum ketemu. Baru nanti ada tahun ketika di masa Umar bin Khattab yang kemudian para ulama menjadikan ijtihad tentang kejadian-kejadian penting yang terjadi sebelum Islam dan sesudah Islam itu datang. Kemudian yang kedua, sebenarnya hijrah Nabi itu timelinenya atau alur waktunya bagaimana? Yang pertama, para sahabat dan Nabi berhijrah pasti punya alasan. Alasannya apa? Karena Mekah sudah tidak kondusif, Mekah sudah tidak aman. Sehingga siapapun yang beriman terancam nyawanya hatta Nabi. Maka sebagai pemimpin yang baik, Nabi perintahkan sahabat untuk berhijrah. Dan dalam sejarah hijrah itu ada 2 kali. Yang pertama hijrah ke Habasyah. Yang kedua hijrah ke Madinah. Hijrah yang pertama yang ke Habasyah diikuti oleh beberapa sahabat. Enggak semua sahabat termasuk Nabi sendiri tidak ikut. Habasyah itu di mana? Habasyah itu sebuah kota kecil di daerah Ethiopia. Sehingga Bapak Ibu bisa tergambarkan betapa jauhnya Habasyah itu karena lintas benua, lintas negara. Bahkan untuk keluar dari kota Mekah ke Habasyah, para sahabat harus sembunyi-sembunyi di malam hari dan dipastikan tidak ada yang tahu atau bocor. Dan alhamdulillah Allah jamin keselamatan mereka. Mereka kemudian sampai ke Habasyah. Yang Habasyah saat itu ada pemimpin yang beragama Nasrani. Tapi uniknya meskipun rajanya Nasrani, dia tidak mendolimi kalau ada orang yang beda agama. Bahkan siapapun yang datang dengan agama mereka masing-masing, kalau berada di wilayah kekuasaannya pasti dilindungi. Maka Nabi kemudian perintahkan sahabat untuk hijrah ke sana dulu. Sambil menunggu instruksi untuk nanti kembali ke Mekah, ikut kemudian hijrah ke Madinah. Dan tercatat meskipun Habasyah itu rajanya bernama Najasyi, yang awalnya agama Nasrani, konon dikatakan Nabi sebagai orang yang masuk Islam kemudian. Gara-gara melihat ada muslim datang ke daerahnya, dia tanya-tanya, kemudian ternyata dia beriman dalam hati. Lisan nggak pernah ada yang menyaksikan, tapi ternyata Allah beritahukan Nabi Muhammad, Najasyi itu sudah masuk Islam. Maka ketika Najasyi wafat, Nabi keluar rumah, perintahkan sahabat berkumpul untuk sholat ghaib. Maka tercatat dalam sejarah sholat ghaib pertama Nabi lakukan untuk Raja Najasyi yang merupakan penguasa Habasyah. Bedanya sholat jenazah sama sholat ghaib itu apa, Pak? Pak, Bu. Bedanya lokasi jenazahnya. Kalau sholat jenazah kita melihat jenazahnya. Kalau sholat ghaib kita tidak melihat jenazahnya. Yang kedua, sholat jenazah on time. Tapi kalau sholat ghaib bisa dipending. Kalau ternyata Bapak mendengar orang itu ternyata sudah meninggal kemarin,
taunya baru sekarang, sholat gaib boleh nggak? Boleh. Paham ya? Ditunda boleh. Tapi kalau sholat jenazah, unik. Wong lihat jenazahnya kok ditunda. Paham ya? Kalau nunda nguburnya mungkin boleh. Tapi kalau nunda sholatnya nggak boleh. Kata Nabi, segerakanlah jenazah tentang pengurusannya dan penyolatannya serta nguburnya. Ini perkara yang dalam Islam diminta untuk disegerakan. Kemudian ketika para sahabat hijrah ke Habasyah, sempat ketika di pelabuhan itu mereka akan ditangkap orang Quraisy, tapi karena pelindungan Raja Najasyi mereka aman. Sempat juga kaum muslimin di Habasyah kena prank. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan surat An-Najm sampai ayat yang terakhir. Di ayat yang terakhir itu bunyinya gimana, Pak? Surat An-Najm ayat terakhir itu bunyinya gimana? Gak ada yang tahu. Wasjudu lillahi wa'budu. Dan sujudlah kepada Allah dan beribadahlah. Ketika Nabi bacakan ayat itu, sempat orang-orang kafir Quraisy ada yang ikut sujud. Sujudnya bukan karena ikut beriman, tapi karena kagum dengan ayatnya. Nah, sujudnya orang-orang kafir ketika mendengar surat An-Najm itu, ternyata beritanya sampai ke Ethiopia, ke Habasyah. Dan berita itu menyebabkan para sahabat menyangka kalau orang kafir sudah memaafkan Nabi, kemudian kembali ke Mekah. Dikira udah aman. Nggak taunya Mekah belum aman. Paham ya? Kalau Bapak baca tafsir nanti akan ada penjelasan. Ayat itu ayat sajdah yang kita disunahkan untuk sujud ketika mendengarnya atau habis membacanya. Maka ketika ayat itu dibacakan Nabi, didengar oleh orang kafir ikut sujud. Disangkanya mereka beriman, tapi ternyata cuma kagum bacaannya. Paham ya? Ada nggak orang kafir yang kagum bacaan, tapi nggak beriman? Pak, ada nggak orang kafir yang kagum bacaan Quran, tapi nggak beriman? Banyak. Kalau Bapak cari di YouTube, itu ada orang-orang kafir yang hafal beberapa ayat atau surat, tapi masih dengan kafirannya. Misalnya, di antara ayat yang viral itu kan surat Maryam. Ya. Yang bunyinya gimana, Pak? Qala ini abdullahi, gitu ya. Dan seterusnya. Itu ayat karena diulang-ulang terus di YouTube, ada orang kafir yang dengar, apal, bahkan bisa mengucapkannya dengan benar. Tapi mohon maaf, mereka tidak beriman. Maka kekaguman ini persis seperti orang kafir ketika dengar baca surat An-Najm, mereka kagum tapi nggak beriman, gitu ya. Kemudian peristiwa hijrah yang kedua, inilah yang utama, yaitu hijrahnya para sahabat dan Nabi ke Madinah. Sebabnya tadi kita sudah sampaikan karena Mekah sudah tidak kondusif, Mekah sudah tidak aman. Maka Nabi perintahkan sahabat dulu hijrah, baru Nabi, Abu Bakar dan beberapa sahabat nyusul kemudian nanti ke Madinah. Diawali dengan peristiwa pada tahun 13 kenabian, lebih tepatnya tanggal 12 Dzulhijjah, orang-orang Yasrib, sebutan Madinah zaman dulu itu Yasrib, datang ke Mekah untuk berhaji. Ketika sudah sampai di Mekah, maka sebagian orang Yasrib menemui Nabi Muhammad di tempat khusus, di waktu khusus namanya Aqobah. Bagi bapak-bapak yang pernah berhaji, tempat lempar jumrah itu kan salah satunya Aqobah. Nah, itulah tempat orang-orang Yasrib sebagian bertemu dengan Nabi yang saat itu Nabi ditemani Abbas bin Abdul Muthalib. Siapa Abbas bin Abdul Muthalib? Kelihatan dari namanya, paman Nabi. Yang saat itu belum Islam, masih kafir. Jadi unik.
ada orang kafir ngawal orang Islam demi kepentingan umat Islam. Nah, kejadian ini kemudian dijadikan dalil oleh saudara-saudara kita. Ketika misalnya mereka Idul Fitri minta dijaga oleh agama sebelah. Dasarnya adalah nyatanya Abbas, pamannya Nabi yang masih musyrik, pernah ngawal Nabi, jaga Nabi ketika Bai'atul Aqobah. Di Aqobah itu terjadi perjanjian 5 hal yang kemudian disepakati antara Nabi dan orang-orang Madinah. Kemudian Nabi berpesan, setelah ini kembali ke camp kalian, ke tenda kalian, jangan beritahukan kepada siapapun. Maka paginya entah siapa yang membocorkan, orang-orang kafir Quraisy pembesarnya itu datang ke tendanya orang Madinah. Tanya, apa benar semalam kalian itu bertemu dengan Muhammad di Aqobah? Sebuah pelajaran ya. Jaga rahasia itu bukan perkara yang mudah. Bahkan para ulama mengatakan menjaga rahasia itu amanah yang terbesar. Bahkan perkara yang paling mudah itu apa? Bocorin rahasia. Kayaknya gampang banget. Nah, untuk rahasia itu perkara yang susah. Nabi sudah berpesan jangan cerita sama siapa-siapa. Tapi ternyata bocor juga. Bocornya bukan untuk kejahatan, tapi mungkin orang kagum. Misalnya ya, saya sembunyi-sembunyi ketemu dengan seorang jenderal. Saking kagumnya saya ketemu dengan beliau, sebenarnya beliau sudah bilang, kamu jangan cerita sama siapa-siapa. Tapi karena saya saking senangnya, saya cerita kepada ibu saya. Orang dekat saya. Ibu saya cerita sama tetangganya. Bocor enggak? Bocor. Ya. Maka berita itu pun bocor, akhirnya orang kafir Quraisy datang. Tanya, apa benar semalam kalian melakukan pertemuan dengan Muhammad? Nah, karena yang ketemu cuma sebagian yang lain tidak tahu, tidak ikut, maka mereka mengatakan enggak benar, kami enggak ketemu Muhammad. Maka kecewalah orang Quraisy karena ternyata berita itu konon cuma hoax. Padahal sebenarnya benar-benar terjadi. Kemudian 2 bulan setelah bulan Dzulhijjah, lebih tepatnya tanggal 26 Safar, Abu Jahal dan teman-temannya melakukan rapat di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu apa? Kalau kita di zaman sekarang menamakan istilahnya balai desa. Tempat khusus untuk kegiatan masyarakat. Dulu orang Mekah punya tempat untuk diskusi. Bahkan kadang-kadang dipakai tempat untuk pernikahan, namanya Darun Nadwah. Yang di situ Abu Jahal ngajak teman-temannya untuk rapat membahas apa rencana mereka untuk Muhammad. Maka datanglah para pembesar Quraisy yang musuhi Nabi Muhammad berkumpul di Darun Nadwah. Tiba-tiba ada seorang syekh dari Najd yang memakai sorban izin untuk ikut rapat. Dia ditanya, kamu siapa? Saya dari Najd. Izinkan saya ikut rapat supaya saya bisa memberikan nasihat. Ketika kalian nanti rapat, siapa tahu nasihat saya berguna. Para ulama sepakat bahwasanya syekh dari Najd ini siapa? Iblis yang nyamar jadi manusia. Jadi hati-hati Pak, kalau orang jahat sudah kumpul, iblis nanti nimbrung. Paham ya? Supaya rencana jahatnya makin matang. Dalam rapat itu ada usulan gimana kalau Muhammad diusir saja. Maka iblis yang nyamar jadi syekh ini mengatakan jangan. Karena kalau nanti Muhammad diusir, maka kita tidak tahu gerakannya. Biarkan dia di Mekah, jangan diusir. Yang kedua ada usulan gimana kalau Muhammad itu dipenjara saja. Maka iblis pun mengatakan jangan. Yang bahaya dari Muhammad itu lisannya. Percuma di penjara fisiknya, tapi lisannya masih bisa ngomong. Bisa memerangi orang, maka jangan dipenjara. Kemudian usulan ketiga datang dari Abu Jahal, dia mengatakan, saya mengusulkan usulan yang belum pernah kalian dengar.
Gimana kalau kita bunuh saja Muhammad? Caranya supaya sukunya Muhammad kesulitan menuntut balas, kita kirim 11 pemuda dari 11 suku kita. Nusuk Muhammad bareng-bareng, bunuh Muhammad bareng-bareng supaya suku Muhammad kesulitan menuntut balas. Nggak mungkin satu suku melawan 11 suku. Kesulitan. Mendengar usulan dari Abu Jahal itu, iblis mengatakan, saya belum pernah mendengar usulan sebagus ini seumur hidup saya. Berarti kadang-kadang manusia itu kalau sudah jahat, lebih iblis daripada iblis. Paham ya Pak? Iblis saja sampai kagum dengan Abu Jahal. Makanya kalau ada manusia kok kemudian jahat banget, maka Bapak tidak salah kalau mengatakan dia iblis. Kenapa? Karena saking jahatnya rencananya. Gitu ya. Dari 12.000 jadi 16.000 itu kan jahat. Paham ya? Lebih iblis daripada iblis gitu ya. Kok naiknya 1.000, 2.000 itu masih mending, masih terjangkau. Kok langsung 4.000? Yang ngumumin bukan menterinya tapi bawahannya. Kalau nurunin dia yang tampil. Tapi kalau naikin bawahnya yang tampil. Itu kan iblis. Paham ya? Iya di negara mana gitu ya. Tep gitu ya. Jadi iblis sampai kagum. Maka disepakati besok malam kita utus 11 pemuda perwakilan 11 suku kita untuk bunuh Muhammad. Maka ketika rapat itu selesai, langsung Jibril memberitahu Nabi Muhammad rencana jahat mereka. Dan di paginya tanggal 27 Safar, Nabi nutup wajah beliau, pergi sembunyi-sembunyi ke rumah Abu Bakar bikin rencana. Kemudian setelah rencana selesai, beliau kembali ke rumah. Kemudian nunggu waktu untuk keluar. Dan ketika malam datang, berarti malam itu kapan Pak? Ba'da maghrib. 11 pemuda itu sudah datang dengan senjatanya masing-masing. Nunggu tengah malam. Kenapa enggak saat malam itu juga dibunuh, nunggu tengah malam, nunggu saat ketika orang itu sedang lelap-lelapnya tidur. Bapak ibu kalau tidur itu pulasnya kapan? Tengah malam. Tapi ketika tengah malam sudah menjelang, Allah Subhanahu wa taala kemudian perintahkan Nabi Muhammad yang sebelumnya beliau perintahkan Ali untuk tidur di tempat tidur beliau. Pertama untuk ngelabuin musuh seakan-akan Nabi masih di tempat tidurnya. Yang kedua karena Ali bertugas mengembalikan titipan barang yang belum dikembalikan Nabi Muhammad. Subhanallah, saking amanahnya Nabi, beliau akan dibunuh saja masih berpesan tolong kembalikan ini bukan barangku ke pemiliknya. Dulu pernah kita bahas betapa amanahnya Nabi sampai disebut dengan Al-Amin. Nabi itu kalau dititipin, mohon maaf, misalnya saya titip kepada Bapak 5 tahun yang lalu 1 juta. Dengan rincian 100 ribuan 10 lembar, nomor serinya ini sampai 10 biji. Tahun ini saya minta Bapak mana uang 1 juta saya. Mohon maaf, biasanya sudah berubah atau tetap utuh Pak? Pak, kira-kira masih utuh seperti saya ketika dulu nitip atau sudah berubah? Berubah. Apalagi Bapak bendahara. Bendahara ya misalnya, wah duit titipan ini bagus. Ada orang setor duitnya jelek, tukar Ketika saya minta sekarang, mungkin bentuknya 50 ribuan 20 lembar. Sama enggak? Tetap sama 1 juta, tapi beda bentuk. Tapi kalau Nabi, meskipun dititipkan bertahun-tahun, barang ketika dititipkan, nanti ketika diminta, persis seperti ketika dititipkan. Maka Nabi perintahkan Ali kembalikan kepada fulan barang titipan mereka, karena aku akan pergi ke Madinah. Dan subhanallah, di antara barang titipan itu siapa? Barang titipan orang yang membenci Nabi, bahkan pengen bunuh Nabi. Meskipun ini barang musuh, Nabi berpesan tolong kembalikan karena ini miliknya. Tapi kalau kita jadi Nabi gimana Pak?
Bapak misalnya mau bunuh saya. Bapak pernah titip barang kepada saya. Ketika saya mau pergi, enaknya gimana? Saya bawa pergi. Salahnya kamu bunuh saya. Gitu kan? Cara pikir orang zaman sekarang mungkin bawa pergi, tapi tidak dengan Nabi. Nabi kemudian saking amanah perintahkan Ali tetap di sini. Dan ketika malam beliau akan pergi, Allah turunkan Quran surat Yasin ayat yang ke-6. Bunyinya gimana Pak? Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di depan mereka penghalang, di belakang ada penghalang, maka mereka tidak bisa melihat. Yang benar adalah mereka tidak bisa melihat Nabi keluar rumah. Dan konon sebelumnya Nabi sebarkan pasir supaya nggak bisa ngelihat. Versi sahnya adalah, saya dulu ketika kecil dapat versi konon pasir itu bikin ngantuk. Sehingga orang-orang pemuda itu 11-nya tidur semua. Salah. Yang benar adalah pasir itu membuat para pemuda tidak melihat. Nggak kelilipan, tidak melihat. Jadi Nabi keluar kemudian tidak terlihat. Tapi ayat ini cuma berlaku untuk Nabi ya. Ketika bapak-bapak ada mukmin nggak bawa SIM dan STNK, meskipun dibaca 100 kali, insya Allah Pak, insya Allah tetap ditilang. Paham ya? Ayatnya sama, yang baca beda. Paham ya? Nabi Ibrahim ketika dibakar baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Akibatnya api nggak membakar Ibrahim, bahkan menjadi dingin. Tapi kalau bapak meskipun baca hasbunallah wa ni'mal wakil, nyalin kompor gas, tangannya ditaruh di atas kompor gas, insya Allah Pak, gosong. Paham ya? Ayatnya sama, yang baca beda, hasilnya nanti beda gitu ya. Tapi demikian ya, moga-moga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maafkan. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.